dibenci karena agama itu menyakitkan banget nih, menyakitkan banget. Apalagi mengalami langsung, tidak hanya bulian lewat media sosial, tapi langsung. Betul. Saya mencoba untuk sekarang ya, kalau dulu sih belum bisa marah. Saya marah, kenapa kok saya dibenci, kenapa kok saya dibilang teroris, saya diketawain, jilbab saya diketawain, itu sakit banget. Selamat datang nih Ita, nih Dokter Ita. Ya Allah, senang sekali. Ternyata yang rawuh di channel Rundingan tidak hanya orang-orang di basic pesantren dan juga penulis, tapi juga sekarang dokter. Udah senang banget. Warna baru di Rundingan. Gimana kabarnya Ning? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Tahu nggak Ning? Selain kulo sendiri yang kepingin banget gitu, sudah kerentek kepingin ngundang jenengan, ternyata itu Ning ada yang WA suami Ning, dia tuh ngirim Instagram jenengan, Gus Rundingan ngundang ini loh Ning Ita gitu. Terus sama Sauki bilang ke kulo, ini dek, ini siapa dek? Loh ini Ning Ita. Ya boleh lah ngundang, tapi kayaknya beliau sekarang lagi sibuk. Gak tahu dah, semoga suatu saat ternyata kok gayung bersambut sekarang bisa menghadirkan jenengan. Tapi kalau juga sibuknya sibuk apa nih jenengan nih hari ini nih? Sebenarnya sibuk biasa sih Neng di rumah. Memang ada pesantren. Terus lagi proses ngurus izin klinik. Sudah sih. Ada di pesantren di Madura ya Neng ya? Di Madura. Di Madura ada pesantren. Wah, ini pasiennya banyak Neng berarti. Pasien kebanyakan santri ya. Kebanyakan santri. Tapi enak loh kalau misalkan di pesantren itu punya Ning gitu kan, punya Ning yang jadi dokter gitu kan, jadi nggak perlu pontal keluar untuk bisa memeriksa santrinya gitu ya, lebih aman dan terjaga lah kondisi kesehatan santri yang ada di sana gitu Ning. Meskipun kredit ya tetap untuk perawat-perawat sama bidan saya sih Ning, mereka yang itu ada juga ya. Kalau saya kan cuman kasih terapi ya. Kalau yang ngerawat langsung kan mereka tuh yang pasang infus apa segala macam mereka. Jadi kredit untuk mereka lah. Sama kasih resep gitu ya. Saya kan cuma gitu. Selain santri nih, orang kampung ya ada ya. Tapi kebanyakan anak-anak saya nih. Kebanyakan anak-anak. Kenapa nih kok kebanyakan anak-anak? Karena memang bukan spesialis anak ya. bukan. Emang agak unik sih kalau di Madura itu. Jadi saya nggak tahu sih bilangnya apa ya, mungkin feodal gitu ya. Maksudnya kalau kiai di Madura itu, kalau bahasa suami saya bercanda itu satu strip di bawah Tuhan gitu. Bener, Madura begitu. Madura kan kalau ditanya kita agamanya apa, bukan Islam, NU gitu kan. Otomatis jadi, karena NU itu ada sosok kiai. Bener. Jadi memang kalau ke guru itu luar biasa ta'zimnya gitu nih. Jadi ketika saya kemudian buka praktek pribadi, orang sungkan gitu mau periksa ke saya nih. Gitu ya lucu juga sih. Kalau sungkan gimana mereka mau ini Neng, mau periksa? Iya, jadi biasanya itu kalau saya jaga nunggu saya pulang dulu. Gitu ya. Berarti saking takdimnya, saking tawaduknya dengan putri kiai Iya, istri ini ya. Iya, istri kiai. Akhirnya nanti kalau tinggal perawat saya baru mereka mau datang mau periksa minta ini. Gitu. Padahal perawat saya juga akhirnya japri saya minta obat kan tetap saya sebenarnya, tapi memang maunya begitu ya sudahlah. Jadi kebanyakan, tapi kalau anaknya yang masih kecil-kecil mereka masih oke. Jadi pasien saya kebanyakan sih anak-anak kecil, bayi-bayi gitu. Gak kepingin gitu nih misalkan mengumpulkan mereka kemudian ngasih tahu mereka nggak apa-apa loh sama aku biasa aja nih, gitu. Sudah bertahun-tahun tetap aja. Tetap aja. Nggak bisa saya sungkan gitu. Takut suul adab gitu. Iya. Ya sudahlah. Nih, kemudian kalau meriksa tuh sama ngesot nggak nih? Kalau di santri kan begitu ya kepada gurunya itu orang kan menganggapnya kok kayak nggak manusiawi katanya. Padahal kan itu kan justru itu akhlak adab yang katanya itu di atas ilmu, dan itu memang sudah melekat banget ya nih di pesantren. Kita dulu mungkin juga begitu ya nih ya. Benar. Nah ini nih apa sih yang jenengan rasakan sebagai seorang dokter, kemudian jenengan diperlakukan, maksudnya mereka tidak
memberikan apa ya, kayak batas, meskipun aku ini seorang putri di suatu pondok pesantren gitu kan, putri dari seorang kiai di pondok pesantren, tetap perlakuan aku sebagaimana profesiku sebagai dokter gitu. Itu apa yang jenengan rasakan? Apakah kayak gini amat atau kepengin merubah lah yang kayak begini-begini, nggak usah begini-begini gitu, atau gimana nih? Pengennya begitu sih Ning. Jadi memang bahkan sebelum saya jadi dokter pun sudah begitu. Maksudnya sejak kecil saya tidak terlalu nyaman dengan perlakuan orang yang kadang menurut saya agak berlebihan. Menurut saya pribadi nih, gitu kan. Saya tuh pengen dia diperlakukan sebagai orang biasa. Pengennya begitu. Dan ternyata kan sekolah di rumah saya sendiri, kemudian di rumah nenek saya, itu kan membuat saya jadi spotlight ya. Dan bagi orang introvert seperti saya, itu agak uncomfortable ya. Iya, begitu pun ketika akhirnya jadi dokter dan ternyata orang tidak bisa periksa ke saya karena sungkan, merasa suul adab segala macam. Itu juga sebenarnya awalnya saya agak nggak terima gitu. Bahkan saya sempat kerja di rumah sakit yang di luar kota, di Pamekasan. Sekitar 1 jam. Tidak tahan dengan karena di sana saya bisa jadi dokter biasa gitu. Tapi pada akhirnya di satu titik ya memang ya sudahlah, kalau kita merubah sistem itu kan berat ya. Betul. Saya melawan sistem itu akan sakit sayanya gitu, capek gitu. Jadi ya sudahlah, saya cari alternatif. Makanya saya bikin klinik rawat inap di mana dokter lain bisa bekerja. Sudah saya jadi manajernya aja. Padahal itu sebuah privilege juga loh Ning ya. Gitu ya. Harusnya. Harusnya sih memang iya privilege lah. Bagaimanapun saya nggak bisa deny ya bahwa memang itu privilege dan itu yang banyak memberikan keberkahan lah misalnya untuk saya gitu. Dan itu kan sekaligus menunjukkan di dunia luar bahwa santri atau pesantren itu tidak hanya terkungkung pada ilmu keagamaan, ilmu diniyah, ilmu akhirat, tapi juga ilmu umum, bahkan ilmu kedokteran gitu kan, yang katanya orang itu fardu kifayah gitu kan. Benar. Karena zaman sudah seperti ini ya. Kalau kita masih mengkotak-kotakkan ilmu dunia, ilmu akhirat, menurut saya kurang pas. Karena pada akhirnya semua ilmu itu end goalnya kan akhirat ya. Apapun yang kita lakukan end goalnya memang akhirat. Termasuk menjadi dokter. Itu juga tugas yang mulia. Makanya itu, atau mungkin itu nih yang menjadikan jenengan itu sekarang fokus, kayak saya lihat di Instagram jenengan, di sosial media jenengan itu aktif sekali menyuarakan tentang kesehatan mental, kemudian menyuarakan tentang pengembangan diri sendiri. Itu ada sejarahnya nggak nih kok? Akhirnya sampai jenengan itu fokus ke situ gitu. Iya nih, benar. Karena memang itu sebenarnya kan berawal dari saya. Saya waktu kecil tuh orangnya memang insecure ya. Saya bahkan mikir kayak aku insecure dari lahir deh. Saya nggak tahu kenapa. Introvert juga mungkin trait ya, bawaan lahir mungkin gitu, atau mungkin pola asuh waktu saya kecil. Jadi saya emang orang insecure banget dari kecil, tidak percaya diri, nggak nyaman dengan diri saya sendiri. Saya tidak suka dengan diri saya sendiri, itu sejak kecil emang begitu. Mulai tambah gede tambah parah. Jadi sering membandingkan. Setiap orang ketemu dengan saya pasti membandingkan kelebihan dia sama kekurangan saya. Itu sudah kayak habit gitu. Akhirnya sampai di suatu saat ketika saya kuliah, akhirnya saya dapat banyak tantangan dan saya mungkin itu one of the lowest point lah in my life gitu ya. Mungkin titik terendah gitu dalam hidup saya. Dan itu bertahun-tahun sampai akhirnya saya menyadari ternyata ini ya nggak enak banget ya rasanya jadi saya gitu. Kalau menghadapi kesulitan dan terpuruk dan nggak bisa bangkit tuh nggak enak banget ya gitu. Maka saya mencoba ketika saya akhirnya dikasih jalan sama Allah, yang bahkan waktu itu saya nggak nyangka bahwa saya bisa keluar dari lingkaran masalah itu. Saya berjanji gitu, saya akan menjadi orang yang diharapkan oleh diri saya dulu ada. Jadi ketika saya menulis buku Daily Insight itu pun sama. Jadi buku pertama saya bikin buku ini dengan harapan, ini buku yang saya harapkan ketika saya ada di usia 20-an. Saya berharap buku ini ada. Maka karena waktu itu nggak ada, saya akan menuliskannya untuk orang-orang yang mungkin ada di posisi saya waktu itu. Mungkin lebih ke misi itu nih. Jadi bagaimana caranya supaya orang tidak seterpuruk saya. Saya ingin menjadi orang yang dulu saya harapkan ada, membantu saya gitu. Tapi kenapa ya ada faktor-faktor seperti itu? Kalau kita melihat saat ini ya, kita nggak tahu orang-orang yang mengetahui jenengan awalnya dulu bagaimana. Tapi kan kalau orang melihat Ning Ita yang sekarang, Ning Dokter Ita yang sekarang, apa sih yang kurang dari beliau gitu kan? Bahkan dari segi fisik, dari segi kecerdasan, dari segi karir, kemudian kehidupan rumah tangga, semua orang
memimpikan hal itu. Kenapa kok sampai kita kalau flashback, kenapa kok sampai ada rasa-rasa insecure, ada rasa-rasa yang membandingkan diri kita dengan apa yang terjadi sama jenengan? Apakah itu ada apa yang terjadi di jenengan itu? Iya, memang saya yang pertama saya kira trait ya. Jadi emang bawaannya mungkin saya pemalu, introvert gitu dulunya, memang orangnya kayak gitu dari lahir gitu. Terus kemudian ditambah saya tidak kenal siapa diri saya gitu nih. Saya kurang mengalokasikan waktu untuk mengenal nih kelebihan saya ini sebenarnya apa sih. Jadi mengenali diri saya sendiri. Makanya saya jadi nggak stay grounded kan, ngeliat orang langsung galau, ngeliat gitu orang gini, aduh kok galau, kok dia bisa, aku enggak gitu terus, karena saya nggak kenal diri saya sendiri. Mungkin fondasinya itu, dan itu semakin parah ketika ternyata keluar dari zona nyaman, kan di pesantren ini zona nyaman kita ya, betul. Keluar dari pesantren, semuanya serba ada, semua dilayani, betul. Keluar dari zona nyaman, terus ketemu dengan dunia yang sesungguhnya, yang saya bukan siapa-siapa di situ, ternyata baru tahu, oh ternyata begini ya gitu. Dan karena mungkin fondasi tadi groundednya nggak ada, saya nggak kenal diri saya, akhirnya terhempas lah. Tapi seperti dua hal yang berbeda ya Ning ya, yang dari awalnya dengan insecure, kemudian kenapa harus malah keluar dari zona nyaman gitu? Iya betul. Jadi apakah itu tidak menambah rasa insecure jenengan? Menambah. Karena fondasi saya nggak saya benerin duluan. Seandainya di usia remaja nih, SMP, SMA, saya memperbaiki fondasi ini, mengenal diri saya, terus kemudian menggali, terus kemudian menguatkan konsep diri saya, self image, apapun lah itu namanya, self identity. Mungkin ketika akhirnya merantau menghadapi kesulitan, mungkin saya akan lebih tough. Iya. Tapi akhirnya di titik ini saya bersyukur sih, meskipun waktu itu gelap ya, tapi di titik ini saya bersyukur bahwa oh ternyata Allah masih kasih saya kesempatan gitu untuk bangkit. Berarti ini waktunya saya untuk giving back. Oke. Allah sudah kasih saya kesempatan bangkit, berarti saya sekarang waktunya untuk bantu orang nih. Meskipun random ya, saya di media sosial saya nggak tahu siapa yang nonton gitu kan. Tapi siapa tahu bermanfaat gitu, siapa tahu bisa membantu. Ini sangat bermanfaat kok nih bagi saya sendiri. Dan saya ini nih tidak membuat konten yang saya tidak mengalami gitu. Ya, jadi saya tidak mengajarkan sesuatu yang saya sendiri tidak mengalami. Jadi dan tidak menyelesaikannya. Jadi semua konten saya itu sudah saya lalui gitu, kebanyakan sudah saya lalui. Saya sudah mengalami gitu. Jadi jangan sampai saya mengajarkan sesuatu yang saya sendiri enggak. Kan jadinya juga lucu ya. Jadi tapi keren loh itu konten-kontennya nih Ita itu benar-benar memberikan penyegaran terbaru, kayak apa? Life hack gitu ya, hack untuk mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan dalam waktu 3 detik, 5 detik. Itu ternyata masa sih itu tak lihat itu ternyata coba ini senyum gini loh. Iya ya ternyata. Iya betul. Ngaruh banget loh ya itu. Jadi yang pertama karena self experience ya. Karena saya sendiri sudah jatuh bangun itu kan saya sudah. Yang kedua karena saya dokter, jadi hampir semua, nggak semua sih tapi beberapa konten saya itu memang dari jurnal sebenarnya nih, jurnal medis sama jurnal psikologi, psikiatri gitu. Karena saya kan dokter ya, saya harus science based gitu, nggak bisa ngomong doang. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau cari basic science-nya ada, pasti di jurnal itu ada, karena saya cari di jurnal. Cuman kalau jurnal kita bawa ke konten itu kan membosankan ya, bakal ditinggal sama orang. Jadi saya mau pakai hook lah, gimana caranya orang mau berhenti scroll buat nonton konten saya gitu. Bikin video juga. Dan sekarang juga nih kita aktif untuk memberikan itu selain konten di sosial media, tapi juga menghadir kayak seminar gitu nggak sih? Saya waktu itu datang ke Madura itu yang ngisikan jenengan narasumber. Itu luar biasa loh, itu insight-nya bagi saya sendiri ketika jenengan memberikan materi tentang bagaimana cara mengembangkan diri di media sosial. Itu langsung saya yang males-malesan bikin konten di media sosial setelah mengikuti nih itu saya upload berjamaah banyak banget itu, dan itu luar biasa, sangat menginfluence sekali. Itu berapa lama nih panjenengan mengubah dari Ning Ita yang dulu ke Ning Ita yang sekarang, yang dicintai banyak orang, yang sebenarnya dulu dicintai sih, cuma jenengan belum menyadari hal itu gitu kan. Itu berapa lama sih Ning? Kalau proses dari jatuh bangunnya ya Ning ya, itu ya maksudnya ya? Iya, prosesnya berapa lama itu? Aduh, itu 10 tahun lebih ya. Wow. Iya. Oh my God. 10 tahun lebih. Saya tidak mencintai diri saya sendiri dulu.
Makanya mungkin itu membuat orang juga hard to love me ya, gitu. Jadi kalau kita ternyata kita belum bisa cinta sama diri kita sendiri, terus menerima diri kita apa adanya dengan semua kekurangan, itu kan vibrasinya, energinya itu akan nyampe kan ke orang lain. Jadi kita nggak bisa berharap orang lain suka sama kita sebelum kita suka sama diri kita sendiri nih. Dan sekarang jenengan nyaman dengan diri jenengan sendiri. Saya nyaman, saya menerima diri saya apa adanya dengan semua kekurangan saya. Makanya itu nih kalau kita melihat kayak kasus-kasus bundir itu kan itu sangat disayangkan sekali kan. Iya. Dan itu kan kebanyakan justru dari orang-orang yang berpendidikan, dari orang-orang yang kita melihat secara zahir itu tidak kekurangan. Sedihnya begitu. Sedikit pun. Termasuk ini ya, victim abuse relationship, apalah kita ngomongin kekerasan dalam hubungan. Itu betul. Juga kenapa kok korban tidak speak up, tidak stand up for themselves gitu kan. Itu karena menurut saya salah satu faktor adalah karena dia tidak bisa melihat bahwa dirinya itu berharga loh sebenarnya. Dia nggak layak loh untuk diperlakukan seperti itu oleh partnernya gitu misalnya. Jadi memang rasa apa ya, mencintai diri, kemudian merasa bahwa dirinya berharga itu memang harus kita perjuangkan gitu. Dan terlalu menggantungkan kebahagiaannya kepada orang lain. Validasi orang lain. Iya. Betul. Itu berbahaya sih. Apa sih nih harapan jenengan buat orang-orang yang dulunya mengalami seperti jenengan ini nih? Kan disayangkan sekali Toning, orang-orang yang pada akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Mungkin kita tidak tahu ya masalah mereka seberat apa yang mungkin bagi kita itu masalah kecil, tapi bagi mereka itu masalah yang sangat besar sekali yang mereka tidak bisa sehingga mengambil jalan seperti itu nih. Kalau saya dulu nih, kalau berkaca dari saya dulu ya, itu mungkin pengalaman yang sangat tidak menyenangkan gitu ya. Jadi kalau saya sih asking for help. Jadi saya berharap orang-orang itu kalau menemui masalah yang dia sudah nggak mampu untuk selesaikan, ayo cari pertolongan gitu. Karena dulu saya berkaca dengan diri saya, seadanya dulu saya segera mencari pertolongan gitu. Mungkin saya akan bangkit lebih cepat, pulih lebih cepat seperti itu. Jadi kalau memang kita sudah nggak mampu untuk menyelesaikan, cari aja pertolongan. Meskipun nggak bisa ke orang terdekat, mungkin ke siapapun lah, figur otoritas, misalnya guru atau ustadz atau psikolog kah atau siapapun yang kita bisa coba cari pertolongan. Iya. Memilih circle itu penting gak sih Ning? Karena kan orang-orang seperti itu kan kayaknya mereka punya banyak teman tetapi sepi. Kenapa mereka hatinya sepi gitu? Iya betul. Circle itu penting banget. Circle itu penting. Saya pernah ditanya juga nih, apakah orang-orang yang bunuh diri, mohon maaf itu ada hubungannya atau ada kaitannya dengan imannya yang tipis? Jadi kan memang kalau beberapa pada orang yang bunuh diri itu kan ditemukan ternyata dia ada depresi yang tersembunyi nih ya. Nah, jadi karena banyak tekanan dan kemudian banyak masalah, ternyata tanpa sadar dia depresi. Bahkan saya pun pernah kan yang depresi yang saya sendiri nggak sadar. Karena ternyata depresi itu sangat halus gitu ya. Maksudnya nggak kelihatan gitu loh. Kalau kita ngomongin gila itu kan kelihatan. Perilakunya berubah. Kalau depresi itu ternyata kan nggak kelihatan. Silent depression. Nah, itu yang kadang orang nggak sadari bahwa ternyata kita nggak cuma sekedar ngomongin iman aja nih di sini. Karena kan dimensi manusia nggak cuma spiritual ya, ada dimensi fisik, ada dimensi mental, dan ada spiritual. Nah kalau memang ranahnya adalah di mental, tadi itu misalnya depresi terselubung, kemudian anxiety, panic attack, ya berarti ada faktor yang harus kita selesaikan di situ. Baru kita ngomongin faktor yang lain gitu. Jadi karena memang tidak menjamin bahwa tidak kuat secara spiritual saja, ternyata tidak menjamin kita bisa kuat secara mental. Memang dua-duanya harus dikuatkan. Dengan fisik juga ya pastinya. Tiga-tiganya gitu. Tapi memang banyak yang victim blaming ya nih, kayak selalu dikaitkan dengan iman. Betul. Bahkan beberapa kasus itu sampai ibu tega. Betul. Seperti itu kepada anaknya. Padahal betul. Dan yang kemarin yang terakhir tuh kan yang ibu di kereta api tuh loh, yang lihat nggak? Itu dan ibu-ibu di sebelahnya mencaci tuh, saya itu perasaannya di mana gitu. Itu saya berat juga. Iya, saya juga. Nggak mudah. Seorang ibu. Betul. Saya pernah baby blues ya, dan itu ternyata memang saya nggak mau pegang anak saya nih 6 bulan lebih.
Ya cuma nyusuin aja gitu. Iya. Tapi selebihnya saya kasih ke orang gitu. Maksudnya orang aja kasih ya bawa sana Mbak, bawa sana. Iya, saya nggak mau lihat gitu. Okay. Jadi sampai waktu itu berpikir apa aku ini ibu yang gagal ya? Kok nggak ada koneksi atau bonding gitu sama anak gitu. Iya, ya, jadi memang itu dan tuh apa halus banget ya. Maksudnya kita nggak kerasa loh. Kita nggak kerasa gitu. Iya nih, dan saya dulu yang saya rasakan seperti itu, berarti halus banget ya nih. Depresi itu memang halus banget. Bahkan saya mungkin sekarang berlebihan mungkin kepada anak. Saya dulu sangat memimpikan bisa dipeluk oleh orang tua setiap saat, orang tua. Bahkan orang tua laki-laki saya yang lebih dekat dengan saya daripada orang tua perempuan. Jadi ibu itu dulu memang istilahnya kalau sekarang rasa minyi-minyi gitu loh, kepingin dipeluk, kepingin. Kemudian ketika saya tidak pernah merasakan kehangatan secara langsung gitu ya, mungkin beliau sangat-sangat menyayangi kita, tetapi cintanya nggak perlu dilakukan lah. Iya, tapi caranya tidak langsung, secara tidak langsung. Mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk kita, termasuk juga kasih sayang. Makanya sekarang saya itu nih kepada anak-anak saya itu, dia mau kemanapun saya peluk, saya datang dari mana saya peluk, saya itu selalu mengumbar, menumpah ruahkan kasih sayang saya itu kepada anak-anak saya peluki semuanya anak-anak. Kalau malam juga saya tunggu tidur, saya sayang, saya kecup seluruh wajahnya. Itu mungkin itu berlebihan, tapi itu ini yang tidak aku dapatkan dulu. Sekarang memutuslah mata rantai yang membuat aku tidak nyaman. Betul. Sampai gini nih, mau nggak dipeluk ibu kalau sudah SMP? Mau gitu. Sudah SMA? Mau. Kalau sudah kuliah mau dipeluk ibu nggak mau gitu. Karena saya kehilangan. Mungkin saya nanti akan, apakah nanti aku kecewa ketika anak-anakku nanti meluk untuk ya Allah, nih kita luar biasa sekali. Jadi saya ginilah kalau ngomong sama Ningita ya kan, kalau ngomongin masalah begini jadi ambiar deh. Biasanya itu narasumber nih yang belak-belakan yang ambiar, ini kok saya nih yang saya nih jadi yang ambiar. Tapi saya salut banget nih Ningita, salut banget yang mana profesi menjadi seorang dokter itu kan tugasnya tidak hanya menyembuhkan penyakit yang berupa fisik ya, tetapi juga penyakit-penyakit yang seharusnya begini ya Ning ya. Timbulnya penyakit fisik itu ada hubungannya nggak sih sama penyakit dari dalam mental, penyakit pengaruh banget atau pengaruh banget. Yang pasien-pasien tuh pasti beda sih Neng. Kan punya karakter masing-masing ya. Ada yang pesimis, ada yang optimis. Itu nanti biasanya hasil perjalanan penyakitnya juga berbeda gitu. Kalau orang yang happy, yang bersyukur, yang pasrah gitu ya, yang ikhlas itu biasanya cenderung lebih mudah melalui fase sakitnya. Dan timbulnya penyakit itu lebih besar nggak nih sama orang kalau di jurnal tuh banyak disebutkan ya. Jadi kalau pasiennya punya harapan yang lebih tinggi, biasanya juga peluang sembuhnya lebih tinggi juga seperti itu. Jadi memang ternyata yang paling susah kita kendalikan itu bukan hal-hal di luar kita, tapi pikiran kita sendiri. Betul. Pikiran yang mengatakan bahwa kita nggak mampu, kita pasti gagal, kita nggak berharga, kita nggak berarti, itu kan di dalam pikiran kita sendiri kan, Neng. Tapi itu ternyata bukan sesuatu yang mudah gitu untuk membalikkan menjadi sesuatu yang lebih menguatkan gitu, encouraging gitu. Jadi Ningita kepingin nggak sih bikin sekolah? Sekolah untuk pengen banget khusus sebenarnya untuk ini nih. Saya tuh pengen banget belajar pengembangan community gitu loh nih. Maksudnya mengembangkan komunitas yang bisa support gitu. Tapi masih belum kebayang gimana sih start awalnya mulainya gitu gimana nih saya ya. Dan pasti butuh banyak ahli ya, karena saya bukan psikiater juga. Jadi mungkin butuh beberapa psikolog gitu. Tapi memang saya berharap suatu saat Allah beri jalan gitu untuk membantu orang banyak ya. Semoga ya nih, karena ini memang benar-benar dibutuhkan. Jadi selain untuk terapi untuk pengobatan fisik, juga ada hipnoterapi gitu nih. Benar. Gitu. Jadi pasien misalkan panjenengan itu visit gitu kan, mungkin mereka berbeda ya dengan dokter yang komunikatif, dengan dokter yang tidak banyak berkomunikasi dengan pasien, apalagi dokter yang memberikan semangat seperti jenengan ini gitu. Aduh, kalau jenengan dekat saya mau berobatkan ini karena jarang banget loh nih, saya jarang sekali menemukan dokter yang komunikatif apalagi membahas tentang mental. Kadang kan banyak sekali loh nih dokter-dokter itu yang justru tidak banyak membahas tentang kesehatan mental pasien gitu. Nakes atau tenaga kesehatan itu justru ketika saya melahirkan itu nih
pernah saya itu punya pengalaman melahirkan itu. Ada sih yang selentingan itu bidan-bidan itu bilang begini, nggak usah bengok-bengok ya Bu, wong gawe ae meneng-menengan ya lahiran itu nggak boleh harusnya ya Ning ya. Nggak boleh. Tapi kenapa masih banyak yang kayak gitu nih? Iya, karena memang ini untuk evaluasi kita bersama ya. Memang sistem kesehatan kita empati mulai diajarkan sih, tapi masih belum menjadi prioritas utama. Katanya kan yang bikin beda itu kan yang kenapa kok banyak kan kemarin banyak komplain tuh kenapa orang banyak berobat ke Pineng. Ya padahal di sini nggak kalah canggih loh. Di sini dokternya juga nggak kalah ahli, nggak kalah pinter. Bener-bener bahkan beberapa hal lebih bagus di sini. Ternyata yang bikin orang lari ke luar negeri itu nggak cuma fasilitas kesehatannya aja, tapi servisnya, hospitality-nya. Bagaimana dokter dan nakes itu membuat mereka nyaman dulu baru mengobati. Bukan mengobati dulu. Ternyata yang dicari orang itu dan itu yang mempercepat kesembuhan. Gitu. Kenyamanan bisa dipraktekkan itu di kliniknya jenengan. Semoga ya. Amin. Semoga. Amin. Saya tak berobat di sini. Sakit hati berobat di klinik. Gak cuma sakit fisik gitu kan. Benar. Luar biasa nih Ita. Tapi selain Ning Ita itu fokus di isu-isu kesehatan mental, fokus di pasien juga. Nih kita juga penulis ini. Oh iya. Dan kemarin saya juga punya diberikan kesempatan diundang secara langsung oleh Ningita VIP. Iya dong. Iya, very important. Ke Sekosong Jiwa Kadaver. Ini pengalaman kalau saya membaca buku ini ya nih ya. Ini memang ini Ningita banget ini pengalamannya Ningita. Ini jenengan kalau kemarin Neng Hilma itu bilangnya begini, nggak ada loh Neng seseorang itu yang menceritakan kisahnya sendiri lah. Kalau di sini kan Neng Itaable gitu loh. Apakah ini berapa persen dari Neng Ita, berapa persen dari imajinasi liarnya Neng? Iya. Jadinya bukan di sini ya? Boleh. Ini emang based on true story ya Neng ya. Oke. Jadi kalau boleh dibilang mungkin nggak 100% karena benar kata Neng Hilma. Jadi ini adalah kisah nyata yang difiksikan. Jadi ada banyak hal-hal yang saya tambahkan untuk apa ya? Untuk dramatisasi, mengganti setting karena memang ada beberapa karakter yang memang saya harus sembunyikan privasinya. Oh ya. Oke. Yang kemarin itu ya yang cowok itu siapa namanya itu? Saya lupa itu. Punya yang disembunyikan identitasnya itu karena memang betul ada tokoh beberapa tokoh yang memang saya memang harus sembunyikan identitasnya dan kepada beberapa tokoh ini saya sudah minta izin untuk saya izin ya gitu saya tulis kenapa saya harus menuliskan novel ini karena saya mau sembuh juga Neng. Ya karena salah satu hal yang memang tidak mudah untuk saya adalah ketika saya menjalani hal-hal ini gitu. Jadi saya harus menulis karena meskipun dalam bentuk fiksi. Iya betul. Bukunya nih kita ada berapa nih? Yang Daily Insight ini komplit ya non fiksi dan juga buku yang fiksi gitu. Yang ini lebih dulu ya nih ya. Ini kakaknya ini. Ini pertama nih. Kakaknya ini. Jadi ini saya udah baca ini. Ini yang ketiga. Oh yang ketiga loh. Yang kedua nih saya nggak punya yang kedua ini. Yang kedua buku ilustrasi. Cuman caption Instagram terus saya bikin ilustrasi gitu aja gitu. sih. Saya belum punya itu. Ya itu sukanya ibu-ibu nih. Sekali duduk selesai soalnya. Banyak kan gambar. Kesukaan. Favoritnya ibu-ibu. Untuk menulis buku ini nih dibutuhkan waktu berapa lama dan kenapa kok jenengan sampai ini harus aku tuliskan, ini harus aku terbitkan. Apalagi diterbitkan di penerbit yang mayor ini Falcon ya. Saya butuh waktu 5 bulan untuk menulis ini. Oh cepet banget. 5 bulan. Tapi itu tidak mudah banget Neng. Karena saya kan penulis non fiksi ya basicnya. Iya betul. Iya. Jadi ketika harus menulis novel itu aduh susah banget ya. Untuk koneksi emosi harus baca banyak buku lagi, harus ikut webinar, kelas banyak penulis. Di Lestari, Kak Bang Afu Adi, saya ikut semua kelasnya nih. Gimana cara saya bisa nulis gitu. Bahkan saya pakai mentor juga yang bantu saya nyusun bab pertama. Terus nyusun saya bikin outline-nya itu memang saya butuh banyak mentorship gitu. Sampai akhirnya saya selesai di 5 bulan. Jadi memang
Dan babak pertama tuh jangan tanya ya Neng ya, editingnya banyak banget karena ini aduh jelek banget lah intinya gitu sih intinya. Iya. Dan memang masih banyak hal yang kurang sih sebenarnya dari novel ini karena ini memang saya newbie lah intinya begitu. Iya. Tapi 5 bulan untuk ukuran newbie itu benar-benar, apakah karena sudah benar-benar terekam itu? Karena saya harus mengeluarkan semua rasa sakit dalam diri saya. Dengan Jadi menulis. harus selesai. Saya cerita dalam novel ini sebenarnya kan menghantui saya bertahun-tahun nih. Dari mungkin 10 tahun yang lalu lebih lah ya. Nah saya kan nggak mau hidup saya begitu terus gitu. Saya terus dihantui oleh hal-hal yang saya belum selesaikan dalam diri saya. Saya mau rilis itu, saya mau move on. Intinya begitu. Oke, jadi saya angkat tema ini, tema terorisme juga karena waktu itu memang ada bom Bali dan waktu itu Ningita kuliah di Bali. Iya kan? gitu. Dan apakah bullying yang dialami tokoh utama itu nyata? Nyata. Meskipun mungkin teman-teman saya di kampus mungkin nggak semuanya tahu ya. tapi bagi kami ini nyata. Apa ejekan itu, terus dibenci karena agama itu menyakitkan banget nih, menyakitkan banget. Saya baru tahu kenapa kok rasisme itu dilarang ya, rasisme itu di ban gitu, misalnya dari FIFA dari event-event olahraga. Oh saya baru tahu karena ternyata dibenci karena agama yang kita peluk itu sakit banget. Apalagi dan mengalami langsung, tidak hanya bulian lewat media sosial, tapi langsung. Betul. Oke, bagaimana sih itu Ning perjalanan jenengan mengalami bullying karena agama ketika berada di yang kita minoritas lah ya di sana. Iya. Untuk mencari makanan halal pun. Butuh effort ya. Butuh effort. Iya. Mayoritas teman-teman saya baik sebenarnya. I adore Balinese people so much. Jadi saya mengagumi orang-orang Bali tuh sangat luar biasa, keramahannya, humble-nya. Aduh itu keren banget lah orang Bali yang bahkan saya sendiri masih harus belajar gitu. Hospitality-nya. Nggak kaget kenapa kok Bali jadi tujuan destinasi wisata salah satu yang paling bagus di dunia karena masyarakatnya emang hospitality itu sudah dalam DNA mereka gitu. Gitu. Cuma memang saya paham kenapa ada beberapa teman sekelas saya yang membenci saya karena agama. Karena memang peristiwa bom Bali waktu itu, bom Bali 1 dan 2 terlalu menyakitkan untuk Bali begitu. Jadi saya mencoba untuk sekarang ya, kalau dulu sih belum bisa, marah. Saya marah, kenapa kok saya dibenci, kenapa kok saya dibilang teroris, saya diketawain, jilbab saya diketawain, itu sakit banget. Termasuk yang kalau Neng Uswa tahu ada adegan yang teman saya nyetel film fitnah, itu nyata Neng. Itu nyata itu. Dan itu kayak dicabik-cabik ya rasanya gitu. Ketika ternyata nabi saya diketawain ya, kayak gitu. menyindir banget gitu. Iya. Agama saya ternyata dibilang mengajarkan terorisme. Itu hurt me so bad lah intinya begitu, sampai marah itu yang saya rasakan. Bertahun-tahun saya menyimpan kemarahan itu. Maka saya nggak mau menyimpan itu lagi, sudah capek lelah. Yang menyakiti saya sudah move on dengan hidupnya gitu. Kok saya masih marah gitu. Maka ya sudah, saya harus nulis inilah untuk belajar memaafkan. Melepaskan, sudah gitu. Berarti menulis itu sebagai terapi. Terapi, betul. Terapi, ya Allah. Luar biasa, singkat tetapi isinya benar-benar. Itu orang-orang yang berhubungan di dalam buku ini yang jenengan tuliskan, beberapa tokoh itulah, meskipun tidak secara real ya, dituliskan dengan fiktif juga. Itu apakah tiba-tiba menghubungi jenengan atau yang membaca kok aku dimasukkan di sini karena atau mau minta maaf setidaknya? Tidak minta maaf. Enggak. Saya sudah minta izin sebelumnya ke banyak tokoh dalam novel ini. Gitu. Jadi mereka tahu saya menulis dan mereka mengizinkan. Respon mereka setelah buku itu utuh kemudian launching menjadi sebuah macam-macam sih, macam-macam. Kalau teman-teman dekat saya kan banyak yang saya masukin di sini ya. Bahkan nama aslinya juga saya masukin. Mereka bilang, aku nggak tahu ternyata kamu mengalami ini gitu. Ternyata kita semua punya masalah yang kita sendiri nggak bisa cerita ya ke orang lain gitu. Terus ada yang bilang, aduh kamu bikin flashback hidupku, jadi aku jadi ingat lagi masa-masa itu ketika aku dibully juga kan sama muslim gitu ya. Begitu sih beberapa. Dan beberapa ada yang, aku sebenarnya teman sekelas saya juga, aku kepo sama kehidupan pesantrennya gitu. Saya, karena itu benar-benar dunia yang aku sendiri pengen tahu sebenarnya, karena dia nggak dari pesantren gitu. Gitu.
serba bisa, itu yang saya lihat dari ini kita serba bisa gitu kan. Apakah dari ini nih menulis sudah ada 3 buku yang jenengan tulis, itu menjadi ini nggak nih kayak ketagihan gitu nggak sih, kepingin nulis lagi sebagai terapi yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Betul gitu ya. Kalau Uswa sendiri sebagai penulis pasti mengerti ya. Ada dorongan untuk menulis itu memang ternyata nggak bisa dihentikan gitu ya. Dan saya pun tidak hanya menulis buku, saya setiap hari menulis di jurnal kan Ning. Jadi semua beban pikiran, semua kesedihan, semua masalah, saya pasti tulis nggak hilang sih Ning, tapi lumayan ya untuk mengurangi beban. Ya, saya menulis di jurnal gitu setiap hari, hampir setiap hari gitu. Ya karena nggak mampu sepertinya kalau saya. Dan saya tipe orang yang introvert itu, jadi saya nggak bisa cerita ke semua orang, hanya mungkin beberapa orang yang saya merasa dekat atau nyaman begitu. Jadi itu juga buku membantu saya daripada overthinking sendirian, memikirkan masalah-masalah. Menambah lagi. menambah lagi. Nih kalau kita kembali lagi ke pembahasan klinik itu, karena panjenengan kan tinggal di suatu tempat di mana masih mengagungkan pesantren gitu, dan sebenarnya dengan ada sedikit tidak nyaman dengan hal itu. Kepingin nggak sih Ning, nanti misalkan sudah jadi nih yang di Madura, kemudian kepinginlah buka lagi yang tidak di Madura lah, di Jombang misalkan, di Surabaya gitu. Kepingin jadi kan gini nih, kalau pesantren kami yang di Madura itu kan yang tertua ya, di Madura. Terus di Sampang juga yang tertua. Jadi kalau di Madura itu pesantren itu biasanya mengakar ke basis masanya itu sampai ke akar rumput gitu, ke masyarakat di desa. Nah kebanyakan masyarakat kami, basis masa kami itu terletak di daerah-daerah yang terpencil gitu, di desa-desa, di desa-desa yang bahkan kalau lewat tuh harus jalannya, infrastrukturnya nggak bagus begitu. Jadi akhirnya saya dengan suami punya impian gitu, kami pengen buka banyak klinik di kecamatan-kecamatan yang memang dekat dengan. Masih di Madura, di Sampang. Kami spesifik di Sampang, Ya, jadi kami pengen buka klinik di beberapa kecamatan yang memang dekat dengan basis masa kami, berarti di perifer, bukan di kota gitu. Dan itu impian kami sih. Jadi untuk menunjang masyarakat yang ada di situ biar kalau mereka butuh basic medis gitu, mereka nggak harus ke kota dulu, tapi bisa di tempat yang terdekat langsung, dengan pelayanan yang bagus. Itu tugas yang mulia sekali. Mulia, ya karena dia itu di perifer nih. Jadi kami memang tidak mengincaran di kota. Di kota sudah banyak. Berarti lebih ke ingin mengabdikan, mendekatkan pelayanan kesehatan dengan masyarakat. Gitu. Masyarakat. Itu mimpi banget sih, mimpi besar. Kalau warna masyarakat sendiri di situ percaya nggak nih dengan medis? Sekarang sudah mulai percaya. Karena ada Ning Ita. Bukan karena juga. ada COVID. Ketika di Madura itu awalnya kan banyak yang nggak percaya banget sampai menjadi area hitam. Betul. Terus muncullah gelombang yang kedua itu nih, gelombang yang Delta 2021. Yang itu sehari bisa 6, 7, 10 orang. Dan itu baru mereka di satu desa. Beberapa ternyata itu menghantam banyak orang. Mindset mereka, keyakinan mereka, kepercayaan mereka tentang COVID ya. Dan ternyata itu ya tidak berharap sih dari ini, tapi ternyata itu juga mempengaruhi bahwa ternyata ada hal-hal yang bisa diantisipasi dengan cara medis gitu. Jadi lebih ke percayanya itu setelah mereka mengalami hal itu. Kita semua begitu kan? Kalau sudah mengalami baru baru percaya. Harapannya Ning Ita sendiri apa untuk terutama di tempat Ning Ita sekarang ya di Madura ini, tentang masyarakatnya atau kepercayaan mereka terhadap medisnya, apa kepingin ditingkatkan lagi atau yang tadi nih sudahlah anggap aku ini sebagai dokter bukan sebagai Ning atau begitu nih. Itu saya sudah berdamai sih dengan itu Ning. Jadi ya sudahlah, kalau memang saya harus jadi manajer, nggak apa-apa saya jadi manajer aja. Saya tuh nggak tahu, saya masih mencari-cari juga sih Ning. Saya tuh punya sentimen tersendiri tentang ibu dan anak. Saya tuh kalau saya tuh gampang nangis gitu kalau lihat anak kecil di pinggir jalan sama ibunya, nggak tahu itu memang gampang banget. Jadi saya merasa kayaknya ada sesuatu yang harus saya lakukan dengan itu, tapi saya belum ketemu apa gitu nih. Jadi saya merasa apa lewat klinik ini ya gitu, apa yang bisa saya kasih untuk ibu dan anak gitu. Itu parahnya setelah saya jadi ibu. Jadi kayak aduh gitu deh, gampang nangis gitu kalau lihat anak kecil, lihat ibu-ibu yang nggak mampu kayak gitu. Jadi saya masih mencari tapi saya berharap semoga segera ketemu ya apa sih sebenarnya yang bisa saya lakukan, saya kontribusikan gitu untuk para ibu dan
anak-anak. Dan di Madura itu kan kita tahu bahwa daerah 3T ya, tempat saya itu Sampang 3T nih, Apa itu nih? terpencil, Oke. tertinggal. Jadi ekonominya memang nggak sebagus kota-kota lain di Jawa Timur gitu. Jadi memang kesejahteraan juga kurang gitu ya. Makanya saya berpikir apa yang bisa saya bantu ya. Tapi saya masih mencari apa nih gitu. Belum. Selain berkeinginan untuk mendirikan beberapa klinik di situ ya. Iya. Oke. Dan juga klinik yang plus hipnoterapi ya. Dan itu mungkin menjadi satu hal yang baru nih, di mana kalau sebenarnya hipnoterapi itu kan lebih dibutuhkan di masyarakat yang kota yang sadar ya. Iya, yang betul. Aware gitu ya. Kalau masyarakat yang katanya Nita tadi 3T itu mungkin akan lebih sulit lagi, lebih menantang lagi nih. Betul. Tapi jangan lupa nih, faktor kiai tadi yang satu strip di bawah Tuhan. Iya. Kalau kiainya sudah bilang kamu hipnoterapi, dia kan hipnoterapi. Tapi kalau lihat orang-orang di sana itu lebih percaya sama ini nggak sih? Mending aku disebutno kiai ngoten daripada kesawanan gitu disebutno kiai gitu, nggak ke medis gitu. Masih begitu. Cuman banyak ya. Saya dengan suami itu mencoba untuk merubah itu. Maksudnya suami saya itu, kalau saya dengerin suami saya ceramah ya sudah ribuan kali mungkin. Jadi bilang ke orang-orang desa bahwa barokah, yang kan mereka selalu minta barokah. Iya, barokah. Barokah itu added value. Sebelum kita sampai ke added value, tugasmu adalah ikhtiar. Nah, ikhtiar tuh dengan cara apa? Ya medis, ya mencari pendidikan, bekerja. Ya itu, kalau mau kaya bekerja dulu baru minta barokah. Kalau mau pinter ya belajar dulu baru minta barokah. Mau sehat, ayo ke dokter dulu berobat baru kita minta barokah. Barokah itu added value. Itu kami mengedukasi santri-santri kami, alumni kami, para simpatisan begitu nih. Dan sepertinya di lingkar kami sudah mulai berubah sih pola pikirnya. Jadi mereka juga mulai berpikir bahwa barokah itu added value. Ya, yang utama value-nya ayo ikhtiar dulu gitu ya. Doa itu ikhtiar juga kan. Doa, kemudian berusaha, kita baru ngomongin barokah segala macam gitu. Sekalian nggak Neng dikasih tahu itu ke pasien-pasien, ini sekalian kalau berobat di sini sekalian dapat barokah loh. Promo ya. Promonya seperti itu. Oh, udah bagus nih. Iya, karena melihat masyarakatnya yang masih seperti itu, yang di bawah, yang kiai di bawah Tuhan. Iya. Nih, jenengan dengan berbagai profesi yang banyak sekali ya, yang kita sebutkan dari tadi, cara nih kita membagi waktu sendiri terutama dengan keluarga nih, karena kan kita kembali lagi ke masyarakat Madura itu kan mungkin masih sama dengan masyarakat kita kebanyakan, bahwa perempuan itu lebih baik di rumah, perempuan itu dan lain sebagainya. Itu ada nggak sih Ning masih yang seperti itu, sehingga itu nanti menghalangi karir jenengan untuk, bahkan jenengan itu juga menulis, juga menjadi dokter gitu yang melayani pasien, kemudian mengisi beberapa seminar, dan mungkin sekarang lagi aktif untuk launching buku gitu kan, bedah buku dan lain sebagainya. Itu membagi waktunya gimana nih? Ada nggak selentingan-selentingan yang kayak negatif banget gitu? Udah nggak usah berobat di sana, itu wong wedok kok koyok ngono, kayak di tempat saya kan masih seperti itu banget, wong wedok kok koyok ngono, bahkan minim waktu untuk keluarga gitu kan Ning. Gitu. Kalau di lingkungan kami sudah tidak nih, mungkin karena dari abah mertua ya. Jadi mungkin abah mertua sudah visioner gitu kalau menurut saya. Jadi seperti ibu mertua saya dan ipar-ipar saya perempuan semua nih. Nah, jadi 7 bersaudara, lakinya satu aja, suami saya. Jadi saya mantu perempuan satu saya. Itu semuanya punya banyak profesi begitu. Jadi jadi sepertinya kalau di lingkungan kami, pesantren kami dan alumni dan itu sudah paham bahwa kalau kami mensupport perempuan penuh untuk menjalani berbagai macam peran begitu. Jadi tidak ada komplain. Tidak ada. Dan beberapa alumni kami juga sudah kami dorong untuk begitu. Yang penting kan seimbang tuh nih. Maksudnya peran sebagai ibu jangan ditabrakkan dengan peran yang lain. Tapi kalau bisa, itu kan katanya apa? Kalau bisa dan kenapa harus atau gitu. Kalau bisa menjadi ibu rumah tangga sekaligus jadi seorang profesional, sekaligus jadi pengajar, kenapa harus memilih gitu kan? Ini keren ini. Iya kan? Iya, kayak katanya Najwa Shihab gitu. Kenapa sih perempuan kok dikasih pilihan-pilihan? Bahkan kan begini katanya, kalau misalkan kamu itu bekerja, kamu itu berkarir di luar, jangan sampai lupa dengan anak-anak. Kan selalu ada batasan-batasannya itu kayak membatasi kita sebagai perempuan itu sendiri. Padahal kan perempuan itu bisa multitasking gitu ya, bisa menjadi apapun yang mereka inginkan gitu nih ya. Selama dia mampu kan silakan. Selama dia mampu.
aman ya, enak banget nih jadi jenengan. Katanya Ningita, kamu nggak ngerasain jadi aku. Tapi itu satu hal yang saya syukuri banget. Seperti ipar-ipar saya. Ipar-ipar saya tuh sahabat-sahabat terdekat saya, Ning. Oke. Iya, jadi banyak hal yang kalau bukan karena mereka saya nggak mungkin bisa bertahan di sana. Jadi nggak dianggap ini mantu idaman. Enggak sih, kan nggak ada saingannya sendiri. Nggak ada yang lain. Mau gimana terima aja. Tapi gimana nih caranya dihubungan dengan ipar yang 7 ya itu ya, Ning ya? 7 dengan suami saya, jadi berarti 6 ya, 6. Bagaimana Ning menjalin? Apakah karena jarang ketemu Ning, sama-sama sibuknya jadi? Sering ketemu Ning. Kami kalau ini selalu menyempatkan untuk bareng-bareng gitu ngobrol, curhat segala macam gitu ya. Ya. Apa itu Ning tipsnya agar bisa rukun dengan ipar ini, soalnya kan banyak sekali curhatan itu tentang ipar. Iya, memang nggak semua sama ya Ning ya. Maksud saya memang tergantung orangnya masing-masing juga sih. Kalau saya mungkin karena beruntung dapat ipar-ipar yang dewasa, yang pemikirannya terbuka, yang tidak suka bergosip, maksudnya gitu, yang nggak suka ngomongin di belakang. Kita lebih suka ngomong langsung aja. Mungkin itu karena karakter mereka sih. Yang saya bersyukur banget gitu. Oh berarti nih kalau mau nikah itu diteliti juga ya, itu ipar-iparnya suka bergibah. Bisa milih gak sih? Bisa milih gitu ya nih ya. Jadi gak ada tips khusus. Karena memang pembawaan dari orangnya masing-masing ya nih. Iya. Tinggal bagaimana ketika kita dihadapkan kepada ipar-ipar yang kadang nyebelin gitu. Nah, kalau memang toksik ya, misalnya kita kok nggak beruntung dapat ipar toksik, kalau menurut saya mending jaga jarak aja sih. Karena kan kita jadi ipar bakal selamanya ya Neng ya, seumur hidup kan. Kalau kita sekarang sudah terlalu dekat misalnya berlebih, nanti konflik malah kita seumur hidup jadinya malah berantem mulu kan. Jadi mending udah jaga jarak aja gitu. Cari yang circle-nya oke buat kita aja. Tapi yang terjadi tuh biasanya begini nih, kita menganggap orang lain tuh toksik, tapi orang lain yang menganggap kita ini toksik. Nah itu standar seseorang dikatakan baik itu yang gimana nih? Kalau menurut saya toksik nggak toksik itu kan memang orang lain yang merasakan ya. Itu guys, kita evaluasi sih Ning. Kalau kita mau berbesar hati, evaluasi, kita tanya ke orang, menurutmu aku gimana gitu. Mungkin kita bisa mengukur tuh kadar toksisitas diri kita. Sampai bahkan itu kalau yang nyetatu 1 untuk A, yang tersinggung B sampai Z gitu. Iya. Kemudian B sampai Z bikin status tandingan yang ngatain kita toksik dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu melelahkan ya menurut saya ya. Maksud saya gini, kalau diturutin tuh gak akan pernah selesai kan. Padahal kita sendiri kita ngurusin hidup kita sendiri aja gak selesai kan. Masih banyak hal yang kita belum selesaikan gitu. Kalau kita terus terjebak dalam hal-hal yang kayak gitu, lelah banget pasti, energinya habis. Ningita, mungkin Ningita yang sekarang itu adalah harapan Ningita yang dulu. Iya. Sepakat? Sepakat. Kalau Ningita untuk saat ini, harapan kedepannya untuk jenengan apa Ning? Apakah stagnan udahlah jadi Ita yang seperti ini? Atau ingin yang lebih? Saya mau bermanfaat sih Ning. Tadi itu ya. Jadi ternyata dari Ita yang dulu menjadi Ita yang sekarang itu tidak mungkin tercapai tanpa luka-luka, rasa sakit, terus kemudian keterpurukan. Itu ternyata harga yang harus saya bayar gitu untuk menjadi saya yang sekarang. Makanya bahkan saya sempat depresi kan. Depresinya juga 7 tahun lebih kalau nggak salah. Kalau saya hitung sekarang 7 tahun lebih. Jadi memang depresi itu yang harus saya bayar gitu untuk menjadi saya yang sekarang. Nah sekarang di titik ini saya sudah bersyukur banget gitu, karena ternyata waktu itu saya sampai di titik yang sudah nggak ada jalan gitu nih, merasa bahwa ini ternyata kita itu setinggi apapun posisi kita, kalau Allah sudah ambil itu dari kita nggak akan mampu. Saya 7 tahun depresi gitu, saya memang nggak sadar waktu itu depresi, tapi kan saya berusaha menolong diri saya. Ternyata kalau Allah belum izinkan 7 tahun ya Allah nggak kasih jalan keluar. Belum selesai. Jadi saya merasa di titik itu bahwa saya tuh ternyata bukan siapa-siapa. Saya tuh ternyata di mata Allah saya tuh kecil banget itu loh Neng. Jadi tidak ada alasan untuk sombong, merasa diri tinggi, merasa itu ya Allah gitu. Karena Allah itu kalau sudah ngambil semudah cetek gitu Neng, habis sudah kita Neng. Derajat, pangkat, popularitas, apa yang kita bilang, fisik misalnya, kecantikan, ketampanan, Allah ambil aja, habis kita nih, kita nggak berdaya, kita nggak mampu. Itu pelajaran yang saya jadi di titik ini saya mau giving back, itu sudah sepertinya saya mau gimana caranya saya manfaat buat orang ya, konten saya, tulisan saya,
apalagi yang saya bisa kasih ke orang gitu. Oke. Kayak cuman itu sih saya tuh. Oke. Iya, Jadi karena sekarang lebih mengapresiasi. Iya, diri karena sendiri. saya nggak nyangka loh Allah Dan tolong saya gitu. Bersyukur banget atas kehidupan yang kita rasakan sekarang ya Ning. Betul. Ya Allah, terima kasih ya Ning. Sama-sama. 1 jam bersama Ningita yang sangat insightful banget. Terima kasih telah memberkahi channel saya. Semoga kita ketemu lagi ya Ning ya. Terima Nanti kita kasih. ketemu. Oh ya, nanti kita ketemu. Betul, nanti malam kita ketemu. Ya, Ning, terima kasih. Saya ini sekaligus curhat dan sekaligus konsultasi. Aduh, konsultasi gratisan maunya. Tapi aku malu ini ya nanti kalau kalau dilihat orang-orang nggak apa-apa, untuk pelajaran buat semua orang ya nih ya. Betul. Terima kasih banget yang nih ya. Terima kasih nih.